balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang kita ngomongin series lagi nih ya. Yes. Setelah kemarin series perselingkuhan, asik. Sekarang waktunya series yang lebih serius. Ya. Dan mungkin kayaknya kandidat series terbaik nih ya tahun ini. Iya. Gila. Gila. Di Netflix ya. Adolescence. Betul banget. Ini adalah series dari Inggris ya. Episodenya cuma 4. Ih, sukaan aku nih yang pendek-pendek gini nih. Cuman sejam tiap episodenya. Waktu pertama ada info soal series ini juga aku taunya series ini dibikin long take. Gila, semua episodenya. Itu daya tarik pertama sih. Iya. Aku kayak, wah gue harus nonton nih. Iya. Kedua tentu saja ada Stephen Graham ya di sini. Betul. Kawakan. Ini temennya Jason Statham guys. Kalau kalian ngikutin doi dari dulu. Dan selain long take tadi gitu ya, series ini tuh ceritanya cukup ini juga ya, tragis kalau kata aku. Iya sih. Karena ini nyeritain tentang seorang anak ya yang tiba-tiba digerebek. Iya. Gerebek polisi. Pagi-pagi. Digerebek loh. Iya, digerebek. Heboh loh gerebeknya tuh, polisinya tuh polisi-polisi yang ngeri gitu loh. Jadi si anak ini namanya Jamie. Iya. Katanya Jamie Miller. dia ini telah melakukan pembunuhan terhadap teman sekolahnya sendiri ya. Gila. Si Jamie ini kelas berapa? Kalau nggak salah, kelas 7 SMP berarti lah ya. Kelas 1 SMP iya, harusnya. Kelas SMP gitulah. Dan si Jamie ini bapaknya yang diperanin sama Stephen Graham. Terus ada ibunya, ada kakaknya cewek gitu ya. Kaget lah anjir pagi-pagi digerebek begitu gitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Iya. Bener gak sih Jamie gitu? Iya. Yang ngebunuh. Disitulah cerita bermulai guys. Tapi karena ini long take ya, jadi tiap episode itu real time ya. Sejam ya sejam gitu. Kejadian digerebek, terus sampai nanti dibawa ke kantor polisi ya sejam aja. Nanti episode 2-nya loncat waktu gitu kan. Iya, beberapa waktu setelah yang beberapa waktu setelahnya. Episode 3-nya gitu juga, episode 4-nya gitu juga gitu. Jadi ini kayak nge-highlight momen-momen dimana ketika si Jamie ditangkap, apa yang terjadi gitu dengan sekelilingnya, orang tuanya gimana, polisinya gimana. Jadi kayak beberapa perspektif gitu ya, sekolahnya gimana gitu. Wah itu cukup menarik sih. Tapi kita harus ngomongin dulu nih, apa yang kamu suka dari Adolescence? Aku paling suka actingnya lah, sudah jelas. Wah kacau sih. Soalnya gimana ya, kalau misalnya kita ngomongin long take gitu ya, mau berapa lama pun itu take longnya, waktunya, itu kalau misalnya actingnya udah nggak bener, hancur lah semua, ulang lagi dari awal. Jadi emang harus milih orang-orang yang terbaik gak sih? Bahkan si pemeran utamanya, ya lo anak sekecil itu, maksud aku dia tuh ternyata ini ya baru main ya, baru main. Ini adalah kerjaan pertama dia sebagai aktor gitu kan. Ngeri banget. Iya, dan dia sebagai pemeran utama gitu, sebagai Jamie itu, aduh, edan banget sih. Gila. Dan yang lebih amazing lagi nanti di episode 3 dia akan melakukan semua satu episode full ngomong. Iya, benar. Dan dengan apa ya, dengan ekspresi mukanya yang kita. Wah, gila. Kok gini gitu. Iya, benar. Itu the best sih. Ya dia harus di highlight sih si Owen Cooper ini. Dan kalau yang lainnya ya nggak usah ditanya lah ya. Betul lah, yang lainnya emang udah kelas kakap ya. Stephen Graham terutama yang jadi bapaknya gitu kan. Itu mah udah tidak usah dipertanyakan lagi lah. Konsepnya long take itu emosinya tidak boleh putus ya. Wah itu sangat-sangat neraka kayaknya buat aktor-aktor yang benar. yang tidak bisa maintain acting gitu ya sepanjang itu. Tapi kan di sini ya pintar juga gitu ngambil long take-nya ya. Jadi kayak ada beberapa saat ke karakter ini dulu, nanti pindah dulu gitu kan ke yang lain. Jadi di situ kali ya ininya caranya kalinya biar tetap sinkron gitu semua. Tapi ya di episode 3 nanti terus-terusan tuh si Jamie sama yang psikiaternya itu ya, psikiater psikolog sih. Ya itulah pokoknya. Jadi kayak wah, edan nih. Ini bocah edan. Iya, edan. Dan di situ tuh lama loh. Maksudnya kan kita satu episode tuh kayak 50 menitan ya, hampir sejam. Dan di situ mereka cuma berdua doang ngobrol panjang lebar. Bahkan ada beberapa obrolan gitu, mukanya tuh berubah gitu. Iya, benar. Nah, jadi di situ tuh di awal kan kita masih kayak bingung ya. Maksudnya mungkin gak sih dia kayak gitu dengan aku enggak gitu. Tapi di episode 3 tuh baru kelihatan ada sesuatu. Karena tuh kelihatan dia ternyata ada sesuatu nih mukanya ya. Long take panjang itu udah bukan hal baru ya di film Hollywood dimanapun gitu di dunia udah sering dilakukan gitu. Cuman kan aku tuh selalu penasaran gitu ya. Ini long take-nya beneran long take atau yang long take dijahit gitu loh, yang kayak ada fake transisi gitu, jadi kayak set itu sebenarnya dijahit gitu ya. Tapi pas lihat kayak smooth loh. Jadi ini beneran long take beneran gitu maksudnya.
Asli, jadi kayak nggak ada yang dipotong buat apa namanya? Iya. Buat diedit gitu loh. Gila. Aku sih baca ya katanya setiap episode itu kurang lebih produksinya tuh 3 minggu. Waktu episode 1 itu take kedua langsung beres. Mantap. Nah yang lainnya mungkin lebih susah ya, cuman maksudnya susah. itu aja udah oh my god. Iya benar. Berarti bener dong ya, bisa jadi ya kalau kayak bisa gitu. Bisa jadi kayaknya itu beneran long take yang udah di konsep harus satu long take gitu loh. Iya. Episode 2 sih yang di sekolah. Wah itu sih. Itu karena kan itu udah banyak orang terus blocking. Nah itu long take itu kan masalahnya itu ya. Bukan cuma soal kamera lu nyala terus di depan aktor lu, tapi surroundingnya itu loh. Iya banget. Itu wah gila sih, karena kan dia harus ke kelas ini terus tiba-tiba alarm bunyi harus ke sini. Itu kayak repot dan banget. Dan terakhirnya terbang. Wah. Iya. Itu aku baca katanya. Jadi DOP-nya dulu kan yang megang kamera. Terus nanti ada pas mau ke arah drone itu, jadi timnya udah siap. Nanti pas udah naik, pas turun ditangkap lagi, tapi smooth banget. Terus nggak ada kayak pergerakan yang gitu. Iya. Kita tahu emang itu dioper-oper kameranya gitu. Cuman smooth aja, mereka bisa ini banget, itu gimbalnya bagus banget kayaknya. Sebenarnya ceritanya juga menarik sih. Kayak misalnya kita baru mulai episode 1, kita tuh nggak langsung dikasih tahu kan, ingat nggak? Betul. Dia digerebek kenapa gitu? Ini ada sesuatu gitu kan, kita nggak dikasih tahu kan sampai akhirnya di ending pas lagi diwawancara gini, kamu malam ini kemana? Aku nggak mau jawab kan, kata pengacaranya boleh gitu kan? Gini. Sampai akhirnya dikasih lihat CCTV kamera baru kita sebagai penonton kayak oke, gitu. Jadi nyeritainnya tuh kayak ya udah kayak masih diumpetin pelan-pelan gitu loh. Benar. Gitu. Itu cukup seru sih kalau buat aku. Bagusnya tuh ya karena real time tadi kita jadi ngelihat gitu ya, polisi di sana gercep ya langsung ya. Jam 6 jam 7 tuh udah beres, udah diperiksa, udah ganti baju, udah diambil sampel darah. Kalau di sini nunggu dulu. Kalau di sini kayaknya sejam kita masih di ruang tunggu deh. Terus di WA, Pak saya istirahat dulu. banget kalau di sini tuh gitu, nggak bisa kayak. Istirahat dulu ya Pak saya Pak. Aduh. Kalau di sana tuh sejam udah ketemu pengacara, udah ketemu medis, udah diambil segala rupa ya. Udah kayak ngeliat barang bukti ya. Udah kayak kacauan. Gitu. Iya. Jadi kayak sedih ya. Buat kita maksudnya. Sedih. Miris. Gila, kapan kita bisa secepat itu ya? Kapan-kapan guys. Nggak akan terjadi sampai Indonesia tahun 3500 juga nggak akan. Ini kan cuma 4 episode ya. Dan menurut aku 4 episode ini semua punya keunggulan masing-masing. Kalau ditanya mana episode yang paling aku suka, aku belum tahu sih. Aku juga ngerasa emang 4 episode ini mewakili sudut pandang masing-masing sih. Episode 1 itu menurut aku lebih kayak prolog sih. Jadi kayak ngeliatin apa yang sebenarnya terjadi gitu. Cerita ini soal apa gitu. Benar. Episode 2 ngeliatin dari sudut pandang polisi ya kan. Kayak dia investigasi. Bapak Baskom ya namanya. Bapak Baskom. Inspektur Baskom. Episode 3 tentu dari sudut pandang si Jamie sama psikolog ya. Episode terakhir ya keluarganya lah jelas gitu kan, terutama bapaknya. Tapi menurut aku konklusinya juga cukup sedih sih ya. Yaitu dia tidak ada yang perfect sih ya. Belum tentu kita tahu anak kita seperti apa nggak sih? Pada usia itu ya, pada usia remaja, dia kan bergaul sama siapa, apa yang udah dia lihat dia lakukan, kita tuh bahkan nggak tahu sama sekali ya. Clueless ya orang tuanya ya. Penting banget sih ini kata aku buat orang tua di luaran sana juga ya. Susah jadi orang tua. Susah jadi orang tua dan ya ini ngeliatin gitu, tidak semudah itu gitu. Iya. Merawat anak remaja terutama ya, yang dunianya udah beda gitu, bullying udah bukan lewat aksi lagi, tapi udah lewat media sosial ya kan, yang orang tua juga kadang nggak paham itu apa, tapi ketika ditanyain ini ada artinya, ya maksudnya tuh kayak wah, jadi orang tua untuk remaja zaman sekarang itu kayaknya sulit banget, berat banget, dan di sini diliatin gitu. Tapi kalau yang kurang ada nggak menurut kamu dari adolescence? Sebenarnya kalau yang kurang banget nggak ada sih buat aku. Cuman aku mau warning aja sih. Maksudnya ini tuh buat orang-orang yang nggak suka film lama, slow pace gitu, yang ngobrol, yang kayak gitu. Nggak bisa sih kayaknya boring deh nonton ini. Kalau kita lihat orang-orang review atau apa gitu suka ngomong gini, ini thriller terbaik atau apa misteri terbaik. Nah kalau yang di otak kamu adalah thriller atau misteri yang dar-der-dor yang banyak kejutan yang seperti apa, kayaknya nggak banget sih nonton ini gitu. Emang cerita yang nyorot momen-momen tertentu ketika kejadian ini terjadi gitu. Jadi itu juga mungkin bisa jadi kekurangan buat orang yang pengen tahu
ini gimana nih akhirnya, ya nggak ada, emang nggak pernah diliatin gitu. Nggak secara jelas nggak jelas juga gitu. Akhirnya gimana si Jamie, gimana akhirnya, terus terakhir dia aku mau ngaku aja gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya udah jadi konklusi sih, cuman mungkin kalian gak akan puas gitu ya, soalnya kayak kepotong-potong kan, tiap episode kan beda timeline gitu kan, jadinya kayak nggak utuh. Katanya yang di awal banget yang kata Jamie digerebek, itu kan dia kan wallpapernya kayak astro gitu kan, kayak gambar bulan dan lain-lain gitu. Jadi ada foreshadowing gitu. Pas dia angkat tangan, moonnya itu kayak knife gitu. Oh iya. Pas di awal, nanti deh coba dilihat. Kalau yang memorable ada nggak? Kalau memorable tuh sebenarnya banyak. Tapi yang aku tekankan di sini sih paling ketika CCTV keluar sih. Itu maksud aku di sini kan bapaknya sangat yakin sama anaknya. Bahkan sebelum CCTV itu muncul, bapaknya sempat nanya lagi kan. Iya benar. Akhirnya dia ngomong, terus ya udah bapaknya akhirnya memutuskan kalau dia percaya sama anaknya. Terus muncul lah tuh CCTV. Langsung deh. Runtuh. Tapi ya ampun, alhamdulillah ya bapaknya nggak ngamuk ya. Mungkin kalau di sini langsung wah gitu. Ketika dia ngubungin bapaknya di saat bapaknya ulang tahun. Iya benar. Yang di mobil ya. Yang di mobil, terus anaknya curhat. Ternyata ada ibu dan kakaknya, terus kayak awkward moment gitu, semua keluarga nggak mau bahas, malah ngebahas kamu tadi gimana gitu dan lain-lain. Terus anaknya kaget, oh jadi di situ ada orang ya gitu. Terus akhirnya ya udah, itu bapaknya langsung kayak bingung mau apa lagi, terus pulang, terus ke kamar, aduh udah itu aku nangis banget sih di situ. Itu kembali lagi momen patah hati aku. Iya. Sedih sih. Parah di situ kayak kelihatan mereka sebagai orang tua mengakui juga gitu ya. Kita kayak udah bener ngurus anak, tapi kayaknya enggak juga. Gitu. Iya makanya. Ya kan? Secara nggak langsung kayak ngomong gitu. Iya. Di episode 4 ini kan awalnya suaminya lagi happy tuh karena ulang tahun. Bener. Terus tiba-tiba mobilnya dicoret-coret sama orang. Moodnya berubah kan. Itu terus balik lagi aku langsung inget ke anaknya. Dan itu sempat dibahas ternyata sama istrinya. Lo ngerasa gak sih kalau itu mirip sama lo gitu? Kan anak kan ngikutin gimana orang tuanya kan sebenarnya gitu. Jadi sedih sih. Jadi dia ya wajar sih kalau dia merasa gagal. Menurut dia sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata hal-hal yang gak diajarin malah anaknya lebih nyerap gitu. Itu kayak sad banget sih. Ya kalian nonton aja lah ya. 4 episode doang, jadi silakan lah. Ini mah kelar. Sehari beres sebenarnya. Sehari kalau kalian suka binge watching mah ya. Series awal tahun, masih awal tahun kan ini ya. Iya betul. Itu salah satu yang aku kasih 9 tiner per 10. Mantap. Aku 8,5 cukup lah. Bukan cuma karena konsep teknis long take ya, tapi karena acting juga gitu. Nah itu sih. Sangat berpengaruh banget pokoknya di sini actingnya gitu ya. Sangat meyakinkan dan ya benar-benar bisa mengambil simpati penonton gitu. Untung bukan Nika ya yang mainnya. Parah. Nika disuruh diam aja, ganggu apalagi disuruh gini, astagfirullah. Aduh. Kalau kalian udah nonton, komen juga menurut kalian bagaimana series ini ya? Apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka gitu ya? Apa ada yang kurang gitu dari series ini? Silakan komen aja. Sebagai orang tua aku suka sih belajar ceritanya. Iya, terutama buat yang udah punya anak gitu ya. Coba pengen tahu. Walaupun anakku masih kecil. Karena ini tuh persiapan banget sih asli. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinekrip. Jangan lupa juga join membership Cinekrip. Kalian juga bisa beli merchandise Cinekrip ya. Oke, dipakai nih. Ada di bawah linknya ya. Tinggal diklik aja. Silakan. Ya udah kalau kayak gitu, semoga ada seri-seri keren lagi ya. Iya. Di tahun ini. Ini salah satunya pokoknya harus ditonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.